Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sutrisno. Kita di Sutrisno Soekarno Channel. Kali ini kita akan belajar bareng terkait dengan analisis dan desain sistem informasi. Nah, yang baru mengenal saya mungkin bisa perkenalkan dulu. Saya adalah founder dari Rumah Belajar Komputer Privat YMI Cilengsi. Jadi teman-teman yang butuh untuk belajar komputer secara privat maupun kelas, baik offline maupun online, bisa hubungi marketing kami. Oke, untuk materi ini saya sumbernya dari mata kuliah dari Pak Romi Satrio, kemudian buku perangkat lunak dari Rosa, kemudian sistem analisis dan desain dari Kendal, analisis dan desain dari Dennis dan Wilson. Nah, ini lanjut aja ya, karena ini apa namanya di YouTube. Kalau di kelas biasanya saya minta untuk mahasiswa untuk membuat ini, untuk pretestnya. Apa sih yang dimaksud dengan sistem analisis dan desain? Jadi, kegagalan proyek software itu dibatalkan sebelum dipakai. Ada yang selesai tapi tidak pernah dipakai. Ada yang tidak bermanfaat untuk pengguna sama sekali. Tidak sesuai dengan keinginan pengguna. Nah, berarti proyeknya gagal ya. Analoginya seperti ini. Jadi, ini customer menjelaskannya seperti ini. Ini. Kemudian, project leadernya taunya seperti ini. Analisnya menjelaskan seperti ini. Programmernya membuat seperti ini. Dan karena bisnis analis itu duit banget biasanya, dia membuatnya konsepnya seperti ini, mewah gitu, supaya harganya mahal. Nah, tapi apa yang terjadi dengan seperti ini? Akhirnya, proyek itu tidak ada dokumentasi. Kemudian, proyek ini saat diinstal itu hasilnya seperti ini. Kemudian, biayanya seperti ini, supportnya nggak ada. Padahal, customer itu sebenarnya maunya seperti ini. Oke. Jadi tantangan pengembangan software adalah what the customer really need eh, dan customer mendapatkan itu. Jadi customer eh, membutuhkan seperti ini, customer mendapatkan seperti yang dia butuhkan. Terus software kita apakah berkualitas? Software-software yang di negara mana ya? Ya itulah ya. Jadi kalau KTP manual itu bisa dicetak 3 hari. KTP pakai komputer 3 minggu. KTP elektronik setahun. Oke, itu diinterpretasikan sendirilah ya. Nah, evolusi untuk pengembangan software. Jadi, ada namanya programmer, ada namanya software engineer, ada namanya enterprise architect. Apa sih yang dimaksud dengan programmer? Programmer itu berarti menguasai bahasa pemrograman. Mau bahasa pemrograman apapun nggak masalah. Kemudian software engineer, dia menguasai metodologi pengembangan software. Enterprise architect menguasai manajemen software. Kemampuan coding itu penting. Jadi penting banget. Tapi lebih penting lagi kemampuan membaca kebutuhan real masyarakat dan kemampuan analisis kelayakan dari software yang telah kita kembangkan. Mendidik programmer lebih mudah daripada sistem analis, software engineer, dan enterprise architect. Ini untuk semangat teman-teman semuanya. Jadi dibutuhkan ada norman hukum Norman namanya. Dibutuhkan 5.000 jam untuk mengubah seorang pemula menjadi ahli. Jadi kita semua punya kesempatan untuk bisa menjadi ahli meskipun sekarang kita belum bisa apa-apa. Untuk siklus pengembangan software sendiri itu mulai dari planning, analisis dan desain, implementation, dan maintenance. Jadi planning ada user atau product owner membawa program permintaan sistem software namanya sistem request. Nah, hari ini kita akan membuat sistem request. Peran dalam pengembangan software. Project manager, ada business analis, sistem analis, programmer, software tester. Mereka
akan menyelesaikan masalahnya user atau product owner. Ini untuk product ownernya, ya itu pihak yang membutuhkan software, kemudian bisnis analis membantu product owner dalam masalah domain dan bidang bisnis dari software. Nilai bisnisnya, perbaikan bisnis proses yang diperlukan untuk pengembangan software. Sistem analis, nah sistem analis ini orang yang menganalisis kebutuhan bisnis, mengidentifikasi peluang untuk perbaikan, dan seterusnya. Project Manager, nah ini adalah tugas utama di perencanaan, schedule, budget, dan monitoring pekerjaan, dan lain-lain. Ini adalah sistem development life cycle, ada planning, analisis, design, implementation. Planning itu apa? Nah, ini mengidentifikasi segala macam planning. Nah, ini adalah sistem request. Oke. Jadi kita fokusnya di sistem request ini. Di sistem request kita punya namanya project sponsor. Ada business need, kemudian business requirement, business value. Apa sih yang dinamakan dengan project sponsor? Jadi ini nanti yang akan bertanggung jawab untuk proyek ini siapa, gitu ya. Kemudian apa sih yang dibutuhkan untuk bisnis ini apa? Apa sih perangkat-perangkat yang mendukung untuk bisnis ini apa? Kemudian ada business value. Value itu nanti ada intangible value atau value yang nilai yang tidak terhitung. Kemudian ada tangible value, nilai yang bisa dihitung. Nah, saya sudah membuat misalnya sistem request sistem informasi akademik Universitas Muhammadiyah Cilengsi. Jadi proyek sponsornya yang membutuhkan adalah wakil rektor satu yang bertanggung jawab dari kampusnya gitu maksudnya ya, yang ditunjuk dari kampusnya untuk bertanggung jawab untuk koordinasi dengan kami misalnya. Business need. Jadi kebutuhan bisnisnya meningkatkan efisiensi pengelolaan data akademik secara terintegrasi, meningkatkan kualitas pelayanan akademik kepada mahasiswa dan dosen secara online. Kebutuhan untuk sistem yang mendukung apa, fitur-fiturnya apa? Ada biodata, KRS, validasi nilai, transkrip nilai, jadwal, UKT, dashboard monitoring akademik, dan lain-lain. Kemudian ada intangible value dan juga tangible value. Nah, oke, itu untuk apa namanya tahapan pertama kita belajar analisis dan desain dari sistem informasi sampai kita membuat sistem request ya. Oke, insya Allah kita akan lanjut lagi untuk bahasan yang selanjutnya terkait dengan apa namanya materi-materi komputer. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.